Assalamualaikum adik-adik soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dan 3, pembelajaran 2 dan 3. Nah, karena kalian sebentar lagi akan melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS, maka pembelajaran selama 1 minggu ke depan akan dipadatkan ya. Tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Nah, muatan terpadu dalam pembelajaran hari ini itu ada PPKN, SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kita akan belajar bersama Kak Nabila di kelas 2 Sofa. Nah, sekarang kita akan belajar muatan Bahasa Indonesia. Materinya ada menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Bacalah seluruh teks dengan saksama, kemudian pahami isi teks. Jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Yang pertama ada teks tentang benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya lilin mainan dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah, kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang. Nah, di sini ada contoh gambar anak yang sedang bermain lilin mainan dan guci yang terbuat dari tanah liat. Lilin mainan dan tanah liat adalah contoh benda padat yang bersifat lunak. Selanjutnya ada gambar batu, kayu, dan kaca. Batu, kayu, dan kaca merupakan contoh dari benda padat yang bersifat keras. Dan selanjutnya ada gambar karet gelang. Karet gelang adalah contoh dari benda padat yang bersifat lentur. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Masih ingatkah kamu tentang kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda? Ingatlah makna kata-kata berikut ini. Yang pertama ada padat, lalu ada kata cair, lalu ada kata bentuk, dan ada kata ukuran. Kamu dapat membuat kalimat dari kata-kata di atas. Perhatikan contoh berikut ini. Kosakata cair maknanya adalah bersifat seperti air, tidak padat. Kalimatnya, madu termasuk benda cair. Selanjutnya ada teks yang berjudul benda cair. Sifat benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental, contohnya kecap manis, madu, dan oli. Ada benda cair yang bersifat encer, contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Meskipun berbeda, sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar kecap, madu, dan oli yang merupakan benda cair yang bersifat kental. Lalu ada air mineral, sari buah, dan juga susu cair yang merupakan contoh benda cair yang bersifat encer. Selanjutnya ada muatan PPKN, materi menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mematuhi aturan yang berlaku di tempat tersebut.
Begitu juga ketika bermain di rumah teman, kita harus selalu mematuhi aturan yang ada di rumahnya. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Berikut ini adalah contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Lalu yang kedua, ada duduk dengan sopan. Yang ketiga, memakan atau minum sesuatu dengan izin. Yang keempat, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kelima, merapikan mainan ketika sudah selesai bermain. Lalu yang keenam ada tidak membuang sampah sembarangan, yang ketujuh tidak mengambil barang sembarangan, yang kedelapan tidak curang ketika bermain, yang kesembilan tidak bermain sampai larut malam, dan yang kesepuluh pamit ketika hendak pergi. Jadi saat kita bermain di rumah teman, kita harus menaati aturan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu menyebutkan tata tertib di sekolah. Tadi kita sudah belajar tentang peraturan saat bermain di rumah teman. Sekarang kita akan belajar tentang peraturan dan tata tertib di sekolah. Peraturan di sekolah wajib dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga sekolah. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku membuat hidup menjadi lebih disiplin. Berikut ini adalah beberapa aturan di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sekolah dengan rapi sesuai jadwal. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang keempat, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Lalu yang kelima, menghormati guru dan menyayangi teman. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketujuh, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kedelapan, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Nah, jadi saat di sekolah kita harus menaati aturan dan tata tertib yang berlaku. Kemudian, muatan selanjutnya ada muatan SBDP, materi melakukan gerakan kaki. Setiap hari, kaki melakukan berbagai gerakan. Ada gerak melangkah, berjalan, atau berlari. Gerak kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian. Perhatikan gerak kaki berikut ini. Yang pertama, ada anak yang sedang melakukan gerakan menekuk lutut. Yang kedua, ada anak yang sedang melakukan gerakan melangkah ke samping. Dan yang ketiga, ada anak yang sedang melakukan gerakan melangkah ke depan. Untuk lebih jelasnya, kakak akan memperlihatkan video bagaimana cara melakukan gerakan kaki yang sudah kakak praktikan. Disimak baik-baik ya videonya. Sekarang Kanabila dan Kameli akan memperagakan cara melakukan gerakan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 4 kotak yang masing-masing kotaknya berisi 3 buah apel. Cara menuliskan perkaliannya adalah 4 dikali 3. Jika kita jabarkan maka sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Lalu selanjutnya ada 3 kotak yang masing-masing kotaknya berisi 4 buah apel. Di sini kita tulis perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 4. Yaitu hasilnya sama dengan 12.
Selanjutnya ada materi menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Yang pertama ada perkalian bilangan dengan angka 2. Suatu bilangan jika dikalikan 2, maka sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada piring pertama yang berisi 3 donat, digabung dengan piring kedua yang berisi 3 donat. Maka kita tulis perkaliannya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Cara penyelesaiannya itu adalah 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3, yaitu 3 buah donat di piring pertama ditambah 3 buah donat di piring kedua. Hasilnya sama dengan 6. Ada juga contoh lain dari perkalian bilangan dengan angka 2. Yaitu 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Diingat ya adik-adik bahwa perkalian dengan angka 2 itu sama dengan menjumlahkan angka tersebut sebanyak 2 kali. Di sini kita jumlahkan 4 ditambah 4 sebanyak 2 kali. Hasilnya yaitu sama dengan 8. Lalu selanjutnya ada 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Lalu ada 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Dan 2 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. Lalu selanjutnya ada 2 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Selanjutnya ada perkalian bilangan dengan angka 1. Suatu bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. 1 dikali 5 sama dengan 5, 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 1. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 1. Dan hasilnya sama dengan 5, karena berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya ada 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 3 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Seperti sifat pertukaran perkalian yang sudah kita pelajari tadi ya adik-adik, diingat ya. Selanjutnya ada contoh lain dari bilangan perkalian dengan angka 1. Di sini ada 4 dikali 1 sama dengan 4. Tadi, semua bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jika kita jabarkan, 4 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, satunya ada 4 kali. Lalu, berlaku juga untuk sifat pertukaran perkalian 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu selanjutnya ada 6 dikali 1 sama dengan 6. Jika kita jabarkan, maka 6 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6. Selanjutnya ada perkalian bilangan dengan angka 0. Semua bilangan jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya sama dengan 0. Lalu 5 dikali 0 sama dengan 0 dikali 5, sama dengan 0. Nah adik-adik, bagaimana materi hari ini? Sudah dapat dipahami belum? Agar kalian lebih dapat memahami materi hari ini, kakak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas ini akan kakak bagikan di WhatsApp group nanti. Jadi, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Di sini ada 4 halaman yang harus kalian kerjakan.
Semangat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk dipelajari kembali materi hari ini dan jangan lupa juga untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang telah kakak sampaikan. Sekian pembelajaran dari kakak. Tetap semangat belajarnya adik-adik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.